Jasad bocah perempuan berusia 8 tahun ditemukan di kamar kontrakan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri, yang menurut warga sekitar sudah lama mengalami gangguan kejiwaan. Terungkapnya penemuan jasad korban diawali dengan kecurigaan tetangga. Mereka mencium bau tak sedap dari kamar korban. Minggu pagi tadi, warga yang curiga mendatangi kamar tersebut dan menemukan bocah perempuan 8 tahun sudah meninggal dunia. Jasad korban diduga sudah meninggal sejak 5 hari lalu. Warga lalu menangkap ibu kandung korban dan menyerahkannya ke polisi. Saat ditanya di lokasi, ibu korban dalam keadaan linglung dan mengakui bahwa ia telah menghabisi nyawa anaknya sendiri. Jadi ketika mencium, ya kita spontan dong, ada mayat yang mana ya kan, kita langsung bergegas masuk ke atas. Ketika ditemukan memang sudah mayat itu sudah dalam kondisi di lantai penuh dengan bekas darah, kondisi udah agak membusuk ya, jadi udah agak membusuk mungkin dari 5 hari ke belakang. Ya, kita udah nggak berani masuk ke dalam lagi karena bukan ranah kita, jadi kita nunggu pihak yang berwajib. Setelah itu saya langsung telepon dari Bimas setempat, langsung datang dan langsung menghubungi dari Polsek Penjaringan. Menurut warga sekitar, ibu korban diketahui sudah lama mengalami gangguan jiwa. Selama ini pelaku dan anaknya hanya hidup berdua di kontrakan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Kemudian apa perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan anak berusia 8 tahun di sebuah rumah kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara? Sudah ada reporter TV One Jasmine Rahmadi yang siap dengan laporannya langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Jasmine, ada informasi terbaru apa dari sana? Silahkan. Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pada minggu dini hari tadi warga ini sempat digegerkan dengan adanya jenazah bocah 8 tahun begitu yang ditemukan di kamar kos-kosan atau lebih tepatnya di lantai 3 tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana menurut keterangan dari warga sekitar, jenazah dari korban ini ditemukan dalam keadaan terlentang begitu di lantai dengan keadaan penuh luka pula, sehingga diduga kuat bahwa jenazah ini merupakan korban dari pembunuhan begitu, yang mana ini juga diestimasi oleh warga terjadi sekitar beberapa hari yang lalu atau sekitar 5 hari yang lalu. Nah, memang jenazah ini ditemukan ini bermula dari warga ataupun lebih tepatnya penghuni kos-kosan yang mencium bau tidak sedap begitu dari kamar yang ditinggali oleh bocah tersebut begitu, sehingga para penghuni kos-kosan ini melapor kepada pihak keamanan yang segera melakukan pengecekan ke kamar dari bocah tersebut, dan sekali lagi ditemukan bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, bahkan jenazah juga sudah dalam keadaan membusuk. Seketika setelah ditemukan, tentunya korban ini langsung dibawa oleh pihak polisian ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau lebih tepatnya dari pihak Polsek Metro Penjaringan ini untuk dilakukan otopsi begitu, dan selain itu pihak dari Polres Metro Jakarta Utara pun juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di tempat kami mengabarkan saat ini dan juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ini adalah baju, sendal dan juga botol. Dan selain itu dapat kami informasikan pemirsa, menurut informasi dari warga sekitar pula bahwa bocah ini, anak perempuan 8 tahun ini sudah tinggal di kos-kosan tempat kami mengabarkan saat ini sejak bayi begitu, karena ibu dari korban ini merupakan pemilik dari kos-kosan tersebut. Namun sekitar 4 bulan terakhir korban ini hanya tinggal bersama dengan ibunya saja, mengingat memang orang tua dari korban ini sudah berpisah begitu. Dan ketika jenazah dari korban ini ditemukan, ibu dari korban yang diduga kuat merupakan pelaku dari pembunuhan itu sendiri ini sempat melarikan diri, namun warga dan juga pihak kepolisian ini berhasil menangkap ibu dari korban tersebut masih
masih di wilayah Penjaringan. Seketika itu pula dilakukan interogasi Laura dan juga pemirsa, di mana dalam interogasi tersebut sekali lagi menurut warga sekitar ini ibu dari korban ini dalam keadaan linglung dan juga sempat mengaku bahwa sang ibu ini merupakan pelaku pembunuhan dari putrinya sendiri. Namun untuk mengonfirmasi informasi tersebut tentunya kita akan menunggu terus konfirmasi dan juga informasi resmi dari pihak kepolisian. Namun yang kita ketahui pasti, Laura dan juga pemirsa, memang warga sekitar juga mengatakan bahwa ibu dari korban ini kerap kali melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya sendiri. Terlihat dari beberapa kali warga sempat melihat adanya memar ataupun lebam di muka dari korban begitu. Bahkan warga juga menduga bahwa ibu dari korban ini mempunyai gangguan jiwa ataupun gangguan psikis berupa bipolar. Dan untuk situasi terkini di sekitar kos-kosan tempat kejadian perkara, memang saat ini sudah terpantau sepi dan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa sebagian besar dari penghuni kos-kosan ini memutuskan untuk pindah dan meninggalkan kos-kosan tersebut. Masih ada satu kamar yang dihuni oleh Pak Sutri di kos-kosan tersebut. Namun sekali lagi sebagian besar dari penghuni dari kos-kosan tersebut ini sudah memutuskan untuk pindah dari kos-kosan ketika mengetahui adanya jenazah dari anak perempuan ditemukan di salah satu kamar kos-kosan yang berlokasi di lantai 3. Sekali lagi Laura, kita akan terus menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian untuk mengonfirmasi apakah benar bahwa ibu dari anak perempuan tersebut merupakan pelaku dari pembunuhan, mengingat saat ini merupakan terduga kuat merupakan pelaku dari pembunuhan anaknya sendiri. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Laura. Baik, Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.